Bantuan PKH dan BPNT yang cair di tahap kedua belum tentu cair lagi di tahap yang ketiga. Karena KPM wajib sesuai dengan 3 syarat berikut ini agar bisa mendapatkan bantuan sosial lagi di tahap yang selanjutnya. Entah itu bantuan PKH, BPNT, BLT maupun bantuan yang lainnya. Nah, kira-kira syarat apa sajakah yang wajib dipenuhi untuk setiap KPM-nya agar mendapatkan bantuan lagi? So, pastikan simak video ini sampai habis untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru, valid dan akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Dan jangan lupa juga ya untuk follow akun Instagram admin yang ini dia, yang linknya nanti kita masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi penting ya untuk pencairan bantuan sosial. Tahukah teman-teman, bagi yang sudah mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT di tahap yang kedua, ini belum tentu bisa mendapatkan bantuannya lagi, entah itu PKH maupun BPNT ataupun juga bantuan sosial lainnya nih di tahap yang selanjutnya. Dikarenakan untuk seluruh KPM ya, penerima bantuan sosial itu wajib sesuai dengan 3 syarat utama ini agar bantuan sosialnya bisa cair lagi di tahap yang selanjutnya. Nah, ini penting banget untuk diketahui seluruh KPM. Jangan-jangan teman-teman itu menunggu-nunggu bantuan sosialnya dikarenakan di tahap yang sebelumnya sudah cair nih. Tetapi kenapa di tahap yang sekarang kok belum cair? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu untuk setiap data penerima bantuan sosial, pusat datanya ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ataupun DTKS. Sedangkan untuk DTKS Kementerian Sosial ini selalu diperbaharui karena adanya beberapa alasan penting. Nah, di sini akan kita bahas terlebih dahulu alasan-alasan penting kenapa untuk DTKS ini perlu diperbaharui. Oke, jadi untuk poin yang pertama, alasannya dikarenakan perubahan situasi dan kondisi. Jadi, kesejahteraan sosial itu adalah isu yang terus berubah seiring waktu berjalan. Nah, di mana untuk pembaharuan data memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi perubahan tren, masalah baru, ataupun kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih. Lalu untuk faktor yang kedua adalah kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi. Nah, DTKS ini kan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program kesejahteraan sosial. Dengan memperbaharui data secara teratur, pemerintah dapat melacak dampak kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Lanjut untuk yang ketiga, alasannya adalah perencanaan kebijakan yang akurat. Nah, karena di sini DTKS menjadi dasar yang penting dalam perumusan kebijakan sosial dan pengambilan keputusan juga. Jadi supaya tidak salah target ya, teman-teman. Lalu untuk yang keempat adalah pelopor dan transparansi. Nah, ini untuk DTKS juga penting bagi pelaporan dan transparansi data yang terbaru dan akurat. Nah, di sini diperlukan untuk menyusun laporan-laporan publik tentang kesejahteraan sosial dan memungkinkan masyarakat umum ataupun akademisi dan organisasi masyarakat sipil untuk memantau dan mengevaluasi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya juga untuk KPM bisa melacak namanya sendiri nih. Apakah kita namanya terdaftar sebagai penerima bantuan ataupun tidak melalui DTKS yang bisa kita akses melalui halaman cekbansos.kemensos.go.id. Nah, lanjut ya, di sini kita akan membahas untuk 3 syarat wajib yang harus dipenuhi oleh KPM bagi yang sudah mendapatkan bantuan supaya bisa mendapatkan bantuan sosial lagi di tahap yang selanjutnya. Nah, kira-kira 3 syarat tersebut apa sajakah? Nah, untuk syarat pokok yang pertama adalah
KPM yang masih memiliki komponen dalam keluarganya. Nah, di mana untuk komponen PKH, BPNT ataupun BST ini harus ada komponen yang dipenuhi setiap keluarganya. Contohnya untuk PKH sendiri ini ada beberapa komponen. Bisa kita lihat di sini ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh KPM-nya, minimal satu komponen teman-teman, agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Lanjut untuk syarat yang kedua adalah KPM yang datanya valid dan benar, baik anomali di rekening maupun data di DTKS. Nah, ini penting banget teman-teman, karena ada kasusnya data yang tidak valid antara data Kementerian Sosial dan juga data yang ada di perbankan untuk KKS Bank Himbara ya. Nah, apabila terjadi kesalahan mungkin saja NIK atau ada sedikit tipe di nama maupun juga perbedaan alamat, ini bisa saja menyebabkan bantuan sosialnya tidak bisa dicairkan. Nah, jadi untuk datanya ini wajib benar-benar masih sama, dan apabila di sini ada perpindahan data, maka segera lapor ke data Dukcapil dan juga kita melapor ke pendamping sosial teman-teman, supaya nanti diprogreskan lagi supaya kita bisa mendapatkan bantuan sosial di tahap yang selanjutnya. Lanjut untuk syarat yang ketiga adalah KPM yang datanya sudah masuk dan sudah berhasil di SK-kan oleh pusat untuk menjadi penerima bantuan sosial. Nah, ini penting juga untuk dipahami ya, karena di sini pemerintah pun akan mensinkronisasikan data dengan updatean terbaru yang ada di DTKS. Apabila di sini KPM-nya masih sesuai syarat yang ada di DTKS ataupun di sini masyarakat tersebut namanya masih terdaftar di DTKS, nah nanti akan diluncurkan SK pencairan terlebih dahulu ataupun SK penyaluran bantuan sosial by name by address ya untuk KPM tersebut, supaya nanti bisa dicairkan untuk bantuan sosialnya. Walaupun nama kita terdaftar di DTKS ya, tetapi jika kita tidak ada SK pencairan bantuan, entah itu PKH, BPNT, BST maupun bantuan yang lainnya, maka tidak akan mendapatkan bantuan sosial. Nah, biasanya nanti akan ada data-data yang akan dikirimkan ke pendamping sosial untuk calon penerima bantuan sosial entah PKH maupun BPNT. Dan biasanya itu adalah data KPM yang memang sudah di SK-kan oleh Kementerian Sosial dan berhak mendapatkan bantuan sosial. Nah, oke sobat, itu tadi adalah informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua, dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Oke, saya Aki dalam kesempatan video kali ini, dan pastikan kita berjumpa lagi dalam kesempatan video selanjutnya.